Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kelas TT43G2 akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdat yang beranggotakan Farhan Sultan Rifki, Geraldo Immanuel Napitupulu, dan saya sendiri Nando Irawan Alsyah. Yang pertama yaitu jaringan. Jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih device. Device-nya yaitu komputer. Jaringan komputer dikatakan berhasil jika komputer terkoneksi dan dapat bertukar informasi, data, ataupun research yang mereka miliki satu sama lain. Lalu ada topologi. Pertama itu, topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah untuk kemudahan pertukaran data dan informasi. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi pertama yang digunakan adalah topologi bus. Semua topologi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Lalu ada topologi star. Topologi yang kami gunakan di sini adalah topologi star, di mana topologi star suatu memiliki metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Aspek penilaian tugas besar yang pertama yaitu ada topologi jaringan. Yang kedua ada IP, V4, addressing, dan subnetting. Yang ketiga ada demo connectivity, ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Yang keempat ada demo dan penjelasan MAC address table di switch. Yang kelima ada demo dan penjelasan routing table di router. Di sini adalah bentuk screenshot topologi jaringan yang kami gunakan. Ada 4 divisi topologi jaringan, yaitu A, B, C, dan D, di mana 4 komputer di masing-masing divisi terhubung kepada satu switch. Lalu, 2 divisi yang bersebelahan akan terhubung kepada satu router. Lalu, jika semuanya sudah terhubung, akan terhubung ke server pusat. Baik, perkenalkan nama saya Geraldo Immanuel Napitupulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai IPv4 addressing. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai perangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. IPv4 adalah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam protokol TCP/IP dengan panjang 32 bit, dengan jumlah total hostnya adalah 4 miliar. Tepatnya adalah 4.294.967.296 host yang tersebar di seluruh dunia. Angka tersebut didapatkan dari 256 atau 8 bit, antara 0 sampai 256, dipangkatkan dengan 4 karena ada 4 oktet. Maka nilai maksimal dari IPv4 adalah 255.255.255.255. Ya, saya akan menjelaskan mengenai subnetting, di mana sesuai dengan ketetapan soal ada 4 gedung, yaitu gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, dengan nilai masing-masing. Gedung A memiliki 30 host, gedung B 28 host, gedung C 7 host, dan gedung D 64 host. Di mana saya akan mulai menjelaskan dari gedung yang memiliki jumlah host paling besar terlebih dahulu agar mudah. Nanti saya akan mulai mengurutkan dari gedung D terlebih dahulu dengan jumlah host 64, gedung A dengan jumlah host 30, gedung B dengan jumlah host 28, dan gedung C dengan host 7. Baik, untuk gedung D, di mana gedung D ini merupakan divisi marketing dan memiliki nilai subnet mask 255.255.255.128 dengan nilai CIDR 25. Mengapa menggunakan nilai CIDR atau prefiks 25? Karena prefiks tersebut atau CIDR tersebut dapat memenuhi host yang ada di situ dengan nilai 126. Kemudian untuk menentukan nilai selanjutnya, IP selanjutnya,
IP ketetapan daripada soal yang diberikan yaitu 192.168.10.0. Sebelum mencari IPv4 yang tersedia, kita harus terlebih dahulu mencari nilai IP broadcast, di mana IP broadcast ini nilai itu 192.168.10, tetapi nilai terakhir ini diambil dari nilai IP subnet divisi atau gedung setelahnya. Kita ambil angka belakang ini, di sini gedung A memiliki nilai subnetnya itu 128, kemudian kita masukin sini, tetapi kita kurangkan dengan 1. Jadi kita mendapatkan nilai IP broadcast itu 192.108.10.127. Jadi bisa kita lihat untuk menentukan IPv versi 4 tersedia dimulai dari menambahkan 1 pada belakangnya IP subnet yang ada dan mengurangi 1 ketika mengambil nilai IP subnet dari nilai selanjutnya atau gedung selanjutnya. Jadi bisa disimpulkan nilainya yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126. Itu merupakan IPv versi IPv4 tersedia bagi gedung D. Kemudian untuk gedung A, yang kedua tertinggi setelah gedung D yaitu merupakan divisi accounting, di mana memiliki nilai subnet masknya 255.255.255.224 dengan nilai CIDR strip atau garis miring 27. Kita menggunakan nilai CIDR atau prefix strip 27 karena nilai host yang ada 30 dan nilai prefix 27 dapat memenuhi nilai host tersebut. Untuk nilai subnetnya kita ambil 192 mengikuti tadi 168.10, tetapi nanti kita tambahkan nilai baik kemudian untuk nilai IP subnet gedung A ini dia memiliki nilai 192.168.10.128. Nilai 128 ini terdapat dari ketentuan soal pada masing-masing gedung, yaitu 192.168.10.0 strip 25 untuk yang gedung D tadi. Dia strip 25 itu diambil dari nilai CIDR-nya ini. Kemudian untuk yang gedung A berarti dia ngambil dapat nilai 128 ini dari nilai CIDR ini 25, di mana ini ada nilai 128 sehingga kita masukin di sini. Sama juga untuk yang perhitungan IP subnet selanjutnya, mengambil memasukkan daripada nilai prefix atau CIDR pada setiap perhitungan divisinya. Kemudian untuk mencari IPv4 tersedianya kita terlebih dahulu mencari IP broadcast terlebih dahulu, di mana di sini didapatkan nilai IP broadcast yang gedung A 192.168.10.159. Nilai 159 ini dikurangin nilai yang sudah dikurangin 1 yang sebelumnya diambil daripada gedung B dengan IP subnet 160. Hingga didapat nilai 159. Kemudian untuk IP yang tersedia kita tambahkan dari nilai subnet ini, tambahkan 1 sampai sebelum nilai broadcast ini. Jadi nilai yang didapatkan IP P4 tersedia 192.168.10.129 sampai 192.168.10.158. Kemudian untuk gedung B merupakan divisi teknikal, memiliki nilai subnet masknya 255.255.255.224 dengan nilai CIDR atau prefix 27. Sama seperti yang gedung A tadi, dia menggunakan nilai CIDR atau prefix 30 karena dia jumlah host yang ada di dalamnya 28 dan nilai prefix tersebut atau CIDR tersebut dapat memenuhi kuota pada host yang dapat memenuhi nilai host dengan jumlah kuota yang ada. Kemudian untuk nilai IP subnetnya yang sebelumnya itu 192.168.10.128 ditambahkan dengan CIDR strip 27 sehingga didapatkan nilainya 192.168.10.160 karena seperti yang saya jelaskan tadi ditambahkan pada perhitungan masing-masing divisinya untuk mendapatkan nilai IP subnet berikutnya. Kemudian untuk IP broadcast-nya didapatkan nilai 192.168.10.191 didapatkan dari IP subnet gedung setelahnya itu 192 dikurangi 1.
Kemudian untuk IPv versi 4 tersedia, kita tambahkan nilai 1 dari IP subnet yang tersedia. Kemudian baru kita dapatkan nilai IPv4 tersedianya, yaitu 192.168.10.161 sampai 192.168.10.190. Kemudian untuk yang gedung terakhir, gedung C, di mana gedung ini merupakan divisi public relation, memiliki nilai subnet masnya 255.255.255.240 dengan nilai CIDR-nya garis miring 28. Oke. Baik, kemudian saya akan menjelaskan untuk gedung C, gedung terakhir, yaitu merupakan divisi public relation, memiliki nilai subnet masnya 255.255.255.240 dengan nilai CIDR 28. Karena jumlah host yang ada di dalam gedung C yaitu sebanyak 7 dan nilai CIDR atau prefix 28 dapat memenuhi nilai host tersebut dengan kuota yang ada itu sebanyak 14. Kemudian untuk IP subnetnya ditambahkan seperti perhitungan yang tadi, dari gedung sebelumnya ditambahkan dengan CIDR atau prefix yang ada, dihasilkanlah 192. Kemudian untuk mendapatkan IP broadcast ini kita ambil dari hitungan selanjutnya, itu router 1 menuju router 2, itu dimana nilai IP subnetnya itu senilai 209 belakangnya. Kemudian kita tarik, kita kurangkan 1, sehingga menghasilkan nilai IP broadcast pada gedung C 192.168.10.208. Kemudian seperti biasa, untuk menghitung IPv4 tersedia, kita harus menambahkan 1 dari nilai IP subnet pada gedung tersebut menjadi 192.168.10.193 sampai 192.168.10.207. Kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai router 1 ke router 2. Nah, nilai subnet masnya 255.255.255.252 menggunakan CIDR 30 karena hostnya itu diperlukan sebanyak 2 dan prefix atau CIDR 30 dapat memenuhinya. Sama seperti tadi juga, nilai IP subnetnya itu senilai 192.168.10.209 diambil dari gedung perhitungan gedung sebelumnya ditambahkan dengan nilai CIDR-nya, sehingga didapatkan nilai 209. Kemudian untuk menentukan nilai IP broadcast-nya, nilainya itu 192.168.10.212 ini berasal daripada gedung selanjutnya yang diambil belakangnya, kemudian dikurangkan 1. Untuk IPv versi 4 tersedianya, seperti biasa kita tambahkan 1 terlebih dahulu dari IP subnet, rentangnya jadi nilainya 192.168.10.210 sampai 192.168.10.211. Sama juga untuk router 2 ke router 3, nilai subnet masnya 255.255.255.252 dengan nilai CIDR atau prefix 30 dengan host sebanyak 2 dan kuota yang diperlukan itu atau yang dapat dipenuhi sebanyak 2. Sama belakangnya juga merupakan hasil perhitungan daripada IP subnet gedung sebelumnya atau perhitungan sebelumnya ditambahkan dengan nilai CIDR atau prefix tersebut, sehingga didapat 192.168.10.213. Kemudian untuk IP broadcast-nya senilai 192.168.10.216 berasal daripada gedung selanjutnya yang diambil belakangnya, kemudian dikurangkan 1. Kemudian untuk IPv versi 4 tersedia kita tambahkan juga dari IP subnetnya 1, jadi 192.168.10.214 sampai 192.168.10.215. Untuk router 3 ke server atau pusat dengan subnet mask nilai 255.255.255.252 dengan nilai CIDR 30. Host yang ada pada dalamnya 2 sama seperti sebelumnya, dan nilai CIDR atau prefix 30 dapat memenuhi nilai host tersebut. IP subnetnya yaitu 192.168.10.217 berasal dari perhitungan gedung sebelumnya ditambahkan dengan nilai prefix atau CIDR. Untuk IP broadcast-nya nilainya 192.168.10.220. Nilai 220 ini berasal daripada perumpamaan yang kita ambil dengan nilai CIDR yang sama sebagai pelengkap perhitungan kita kali ini. Kemudian untuk IPv keempat tersedianya yaitu
nilainya kita tambahkan 1 dari IP subnet menjadi 192.168.10.218 sampai 192.168.10.219. Kemudian untuk subnet routing, kemudian untuk tabel routing yang ada di bawah ini, untuk device router 1 dengan nilai subnet mask 255.255.255.252, IPv4-nya 192.168.10.216 dengan nilai CIDR 30 melalui fast Ethernet 0 per 0. R1 kemudian R1 yang selanjutnya nilai subnetnya 255.255.255.252 dengan nilai IPv4-nya dia 192.168.10.212 dengan nilai CIDR 30 melalui fast Ethernet 0 per 0. Untuk kemudian R1-nya 255.255.255.240 dengan IPv4 192.168.10.193 dengan nilai CIDR 28 melalui fast Ethernet 0 per 0. R1 yang terakhir dengan nilai subnet masknya 255.255.255.128 melalui IPv4 senilai 192.168.10.0 dengan nilai CIDR 25 melalui fast Ethernet 0 per 0. Untuk router 2, kelompok router 2, yang pertama itu 255.255.255.224, IPv4-nya 192.168.10.128 dengan nilai CIDR atau prefix 27 melalui fast Ethernet 0 per 0. Kemudian yang kedua router 2, 255.255.254 dengan IPv4-nya 192.168.10.160 dengan nilai CIDR atau prefix 27 melalui fast Ethernet 0 per 0. Kemudian untuk R2 yang berikutnya, nilai subnet masknya 255.255.255.240. IPv4-nya itu 192.168.10.192 dengan nilai CIDR 28 melalui fast Ethernet 1 per 0. Dan R2 kelompok terakhir 255.2.2 mohon maaf, untuk R2 yang terakhir nilai subnet masknya 255.255.255.128 dengan nilai IPv4 192.168.10.0. Nilai CIDR atau prefixnya 25 dengan fast Ethernet 1 per 0. Untuk kelompok terakhir R3, nilai subnet masknya itu 255.255.255.252 dengan IPv4 192.168.10.212 dengan CIDR atau prefix 30 dan melalui fast Ethernet 1 per 0. Kemudian R3 subnet masknya 255.255.255.252 dengan IPv4-nya 192.168.10.208 dengan nilai CIDR atau prefix 30 melalui fast Ethernet 1 per 0. Yang 3 R3 255.255, mohon maaf, yang 3 R3 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan nilai IPv4 192.168.10.128 dengan nilai CIDR 27 melalui fast Ethernet 1 per 0. Kemudian yang keempat R3 dengan nilai subnet masknya 255.255.254 dengan nilai IPv4 192.168.10.160 dengan nilai CIDR 27 melalui fast Ethernet 1 per 0. Kemudian yang terakhir R3 dengan subnet masknya 255.255.255.252 dengan nilai IPv4 192.168.10.216 dengan nilai CIDR atau prefix fast Ethernet 1 per 0. Baik, kemudian kami akan melakukan demo connectivity ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Sebelum menjelaskan mengenai demo di table switch, saya akan menjelaskan mengenai MAC address. MAC address adalah sebuah alamat fisik sebuah antarmuka jaringan yang sifatnya unik dan berfungsi sebagai identitas bagi perangkat tersebut. Pengertian MAC address hampir sama dengan Ethernet card pada komputer atau antarmuka atau interface pada router atau perangkat lain yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Alamat ini sudah dibuat oleh pabrik Network Interface Card atau NIC dan disimpan secara permanen pada read-only memory atau ROM pada perangkat. Baik,
sebelum menjelaskan mengenai demo routing table di router, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu table routing. Table routing adalah tabel atau tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung, directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Table routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Informasi dalam table routing berupa baris-baris network address yang disebut entry route. Ya, yang seperti teman saya jelaskan tadi, apa itu routing dan routing yang saya gunakan, serta topologi-topologi ya. Nah, di sini tuh tadi kan dijelaskan kita menggunakan topologi star, artinya semua device di sini tuh harus terkoneksi satu sama lain. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah itu topologi star atau tidak, dan kita akan melihat mendemokan tes connectivity dan tes routingnya. Nah, yang pertama tuh kita harus cek dulu nih routingnya. Pertama kita buka CLI dulu, kemudian kita enter ini show MAC address, kita tulis show MAC strip address strip table. Nah, di sini kan kelihatan tuh masih kosong tuh karena kita belum ngetes koneksi satu sama lain. Nah, caranya tuh ada dua. Yang pertama tuh cara cepetnya. Cara cepetnya itu kita bisa lewat klik pesan ini. Misalkan kita mau ngecek dari komputer A4 ke ini. Oh, masih fail. Coba ya kedua kali. Awal-awal emang suka nge-lag. Nah, successful nih. Coba kita lihat yang harusnya apa ke itunya. Ada pengaruh. Wah, ada nih ternyata. Kita gunain tipe routingnya routing dinamis. Dengan port keluarannya itu port FA tuh untuk fast ethernet lewat 05 dan 01. Kenapa 05 dan kenapa 01? Misalkan sih kita tadi lihat itu A4 ke R2. R2 tuh ini. A4 tuh ini. Kita lihat nih lewat port mana aja. Oh, A05 sama A01. Nah, nanti kita bakal kedaftar tuh masuk ke ininya tadi. Coba lagi ya. Misalkan kita gunain switch B. Switch B itu kan masih kosong. Show. Harusnya masih kosong karena kita belum tes connectivity-nya. Oh, udah. Berarti karena tadi misalkan ini udah ada nih 0/1. Kita cek lagi ya apakah bisa nambah. Kita port B ke ini router. Successful. Baru kita lihat tadi. Apakah bisa? Oh, nambah ternyata. Ternyata tuh kesimpulan yang saya dapat yang itu tiap kita routing di sini tuh bakal nambah. Bukan nambah sih, maksudnya nambah itu nambah datanya, data jalur yang digunakan. Misalkan ini tadi kan kita ke B2 ke router 1. B2 ke router 1 itu lewat misalkan B2 itu lewat 0 dan 0 lewat jalur 0/1. Nah, 0/1. 0/3. 0/3 tuh ini. Ini ada di port B2, berarti kita 03 karena 01 udah kedaftar jadi ya nggak usah didaftar lagi, sama kayak yang tadi juga. Nah, sekarang kita tes connectivity lagi ya. Misalkan dari yang B2 tadi, apakah bisa ke line komputer kan harusnya tuh ke koneksi satu sama lain. Masih fail. Memang kalau fail tuh wajar. Karena
tes koneksinya itu emang suka gini, makanya ada cara cepetnya. Nah, successful tuh. Nah, ini bisa nih kita cek nih apakah dia terkoneksi ke server atau enggak. Kenapa dia bikin kayak gini? Karena emang kadang tes connectivity itu suka nge-lag, suka kayak bentar. Ya kayak tadi ini kan namanya tes connectivity. Tapi itu kadang suka nggak terhubung kan, jadi harus dites berkali-kali. Bisa 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Nah, kita lihat ini IP-nya segini. Kita copy aja atau nggak kita ingetin aja sih bisa. Nah, baru kita ke CMD. Caranya tuh ketik ping 192.168.10 tadi berapa kita lihat 163. Nah, ternyata udah terkoneksi nih. Artinya tuh tadi sebenarnya itu juga cek koneksi kan, sama aja yang saya bilang, cuman cara cepatnya itu. Nah, ini cara lambatnya. Coba kita misal cari yang error dulu ya, yang suka error. Nah, ini error nih. Coba kita cek apakah bisa pakai cara manual atau enggak. Cek ke IP config 180. Udah terkoneksi nih, coba ya kita cek. Belum. Jadi udah terkoneksi, harusnya sudah bisa. Oh, successful atau udah. Coba saya lagi ya, apakah jaringannya tetap termaintain atau enggak. Nah, kita tadi udah bisa kan, coba kita ke server sekarang. Oh, udah successful nih. Coba kita lihat ya, apakah dia bisa menambah. Tadi kan kita udah banyak juga tuh. Oh, nambah nih ternyata ada yang namanya jalur 0.0/3 pas Ethernet 0/3. 0/3 tuh jalur yang ada jalur 0/3. Oh, ini 0/3 nih. Tadi kita connect ke D4. Berarti ini nih. Tadi kita B3 sini. Sini. Itu tuh jalurnya yang digunakan. Coba kita tes lagi ya. Dicek. Tadi kita kan belum cek sama sekali. Coba kita kayak cek. Masih kosong. Ini satu nih. Coba kita cek ya. Apakah nggak berpengaruh atau enggak. Full. Apakah bertambah atau tidak. Oh, nambah nih koneksinya. Pokoknya ini tuh port-port yang kayak terowongan, bukan terowongan, kayak gerbangnya gitulah. Maksudnya misal nih tadi kita kan ke samping sini nih, C3 ke C2. Itu dia tuh ngeliatin port berapa aja. Kita kan C3 ke C2 tuh ngeliatin port 03 sama 0 berapa nih? 03 dan 04. Nah, tadi 03 dan 0 itu muncul di sini nih. Tadi kan kita pertama-tama 0/1. Coba sekarang kita cek lagi ya.
Yang bisa disimpulkan nih. Misalkan C3 ke C3 ke R1. Nah, sukses nih. Baru kita cek ya. Apakah dia bisa nampilin dari port yang ini? Karena switch ini kan hanya menampilkan port-port yang dilewati di sekitar switch saja. Misalkan, bentar saya jelaskan. Oh, nggak nambah kan? Karena kita ngelewatin portnya yang sama aja. Coba kalau misalkan kita ke B3, tadi belum sih, C3 ke C4. Nah, ini successful nih. Coba kita cek apakah dia akan bertambah, karena kan yang dilewatin dia bertambah ternyata. Tadi tuh nggak ada 04, nah ini nggak ada 05, ada 05 sekarang. Kenapa ada 05? Nah, tuh. Karena dia ngelewatin jalur 05 yang ada di switch. Jadi si routing tadi tuh menampilkan jalur mana aja yang dilewatin buat ke switch ini nih. Dan kenapa yang tadi awal-awal ada 01? Karena ya emang ini masih jadi jalur switch. Tapi emang basic gitu, emang harus terkoneksi ke routernya dulu. Jadi otomatis si switch ini nggak record jalur yang digunain. Nah, apakah ini bisa diaplikasiin ke dunia nyata? Jawabannya ya bisa. Tapi kita harus bikin topologinya dulu sesuai dengan aslinya, dan itu ada tingkat lebih lanjut. Ada course juga di Cisco. Jadinya. Nah, gimana caranya? Misalkan ini 206. Nah, ini kayak ini. Coba kita lihat ya persamaannya. Oh, salah. Oh, salah itunya. Ada ping-nya. Oh, ada nih dapat reply. Berarti bisa kan? Kita artinya itu dapat reply dari servernya. Coba sekarang kita aplikasi nih. Kita kan sekarang udah dapat sinyal dari koneksi dari ke routernya ya, router IndiHome kalau di sini apa. Coba kita lihat IP-nya. Jadi kelihatan dari IP. Nah, 0204 itu IndiHome. Kalau Speedy itu biasanya ininya tuh IP-nya tuh biasanya lebih dari 0 sih. Tergantung, memang beda-beda tergantung itunya providernya. Nah, coba kita cek ya. Ini kan 168. Nah, sama persis kan dengan ini. Kita bandingkan saja. Sama. Berarti ini tuh kayak simulasi dari yang asli kayak gini topologinya. Dan artinya bisa diaplikasikan ke dunia nyata juga. Buat mendesain atau mendesain topologi jaringan. Biasanya bisa diaplikasikan ke kantor-kantor gitu. Kalau mau lihat subnet mesh dan sebagainya gitu. Selanjutnya apa lagi? Coba terakhir ya.
kita dari D4. Dari A1 ke D4. Dari A1. Nah, udah sukses 2 kali malah. A1 tuh pakai port FA02 nih. Coba ya. Apakah bertambah? Dia ngatain FA01 dan 02. Maka benar tadi saya bilang itu buktinya. Dan sudah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kurangnya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.